Titisannya Abang Nyong. Aisyah Kamalia, anak Hamdan ATT, menceritakan detik-detik meninggalnya sang ayah di rumah di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 1 Juli 2025. Aisyah Kamalia menyebut kalau ayahnya Hamdan ATT meninggal dunia sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, mengembuskan nafas terakhirnya dengan mudah. Aisyah tidak ada di sisi sang ayah saat Hamdan mengembuskan nafas terakhir. Dia bersyukur karena mengetahui ayahnya meninggal dalam keadaan tenang. Kalau di rumah Bapak sering menyanyikan lagu itu atau ngajak anak-anaknya bernyanyi bersama? Kalau dulu waktu zaman awal-awal jadi vokal coach dan lain-lain itu kan emang abang kan semangat banget ya untuk ngajarin nyanyi-nyanyi itu. Tapi memang sebenarnya dari kecil pun kita udah jadi buat belajar nyanyi gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita belajar vokal yang gitu, terus tarik nafas, tahan nafas, segala macem, kayak teknik ini, teknik itu kita diajarin gitu sih. Itu sama abang, itu sama bapak? Kalau ayah orangnya sih kuat ya, maksudnya kayak orangnya kuat, bisa dibilang nggak banyak ngomong ngeluh gitu, jadi dia kayak lebih ke ya ini aja sih pendiam gitu, introvert gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sama orang yang kan lucu kok, jadi bisa ke bawah arus, tapi memang introvert gitu. Dan mungkin karena jiwa seninya juga ya, jadi kayak suka ada aura-aura nyentriknya dikit gitu lah, yang kayak agak beda, entah tiba-tiba kayak mainin keyboard tahu-tahu 2 hari 3 hari kemudian jadi lagu gitu. Kalau sosok ayah di otak aku sih yang aku kenal adalah seorang ayah yang berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya, berusaha keras untuk sampai kita mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Dan alhamdulillah semua anaknya ayah juga kan sarjana, dia juga kita kayak udah ngerasa kayak banyak banget utang budi sama ayah gitu. Apalagi kan anaknya itu ada 8 gitu, mungkin jiwa kepemimpinan ayah dalam keluarga itu seperti apa sih? Ayah bisa dibilang kita manggilnya abah sih. Kalau abah tuh ini sih orangnya emang bisa ngomong yang tegas langsung gitu ke anak gitu. Misalnya nih kita kayak disuruh sholat gitu, nggak perlu yang harus dia bentak-bentak tegarnya, cuma bilang kayak sholat Quran, sholat gitu, terus langsung kita kayak secara nggak langsung tiba-tiba kayak ngeliat oh iya ini ada anaknya. Kalau rencana pemakaman pukul berapa? Rencana habis maghrib Di kuburan TPU dekat rumah. Jam berapa kan untuk rencana dimakamkannya Kak? Rencana dimakamkannya habis maghrib, kita belum tahu sih jam berapa karena masih nunggu kakakku yang diusir dari kakak. Tadi Mulai. benar nggak sih ke ayah menghabiskan nafas terakhir ketika di rumah? Betul, jadi menghabiskan napas terakhir itu jam 12 siang. Jadi ketika aku lagi di luar, aku dikabarin, diceritain gimana kondisinya saat nafas terakhirnya terhembus itu. Katanya ayah tuh kondisinya dalam keadaan yang benar-benar tenang gitu. Jadi begitu dicabut nyawanya pun kayak hembusan nafasnya kayak gitu. Jadi kayak lega gitu aja, kayak tidur lah gitu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin ini jawaban dari doa aku, karena aku kan selalu berdoa, ya Allah jika memang ayahku udah harus diambil, aku minta tolong dalam keadaan yang jangan sesakit-sakitnya gitu, tolong seminim-minimnya rasa sakit gitu. Mungkin ini jawaban dari doa aku, udah waktunya ayahku berpulang, udah cukup waktunya aku berbakti sama orang tua. Mungkin tinggal dari doa aja sih yang bisa aku lakuin gitu. Momen apa sih Kak yang benar-benar tidak bisa kamu lupakan selama ayah hidup gitu sampai dengan akhirnya dia tutup usia? Ayah itu kalau sama anak-anaknya ya, pendidikan itu kan nomor 1 ya, pasti mau kayak gimana pun diusahain gitu. Kayak anaknya misalnya harus butuh biaya SPP segini sekian bulanan gitu, sekolah
ya dia bakal cari kerja gitu, nanya ke temennya kayak ada job nggak apa-apa gitu segala macam gitu. Jadi emang usaha banget. Jadi emang ayah itu sosok yang bertanggung jawab, panutan banget, dan kayak kita juga ngerasa orangnya soleh sih, masya Allah. Ada ayah semasa hidup gitu, misalkan abah sendiri sampai benar-benar sampai kamu ingat sampai dengan saat ini? Saya bukan pesen sih, tapi ada kata-kata yang sebenarnya selalu bikin aku kayak kuat gitu. Ayahku tuh suka bilang, Kak, mungkin kan ayah meninggal di rumah gitu. Sebelumnya sudah berada dirawat di rumah itu udah berapa lama? oh di rumah tuh udah semingguan, Udah semingguan ya? lebih deh kayaknya. Nah terakhir itu kan sempat dirawat rumah sakit itu kalau nggak salah sakitnya karena apa? Mungkin kambuh lagi kah? Karena ginjal, iya. Oh, memang. ginjalnya. Jadi memang perawatan ginjal sekarang. Jadi kan kalau kemarin itu stroke berulang ya. Iya, iya. Tapi ternyata juga ada Ginjalnya masalah kena. ginjal gitu. Oh. Jadi memang sudah komplikasi juga sih. Kemarin juga jantungnya juga sempat ada pembesaran juga. Tapi kita pikir masih aman lah gitu segala macam. Dokter juga masih boleh rawat jalan. Kemarin juga sempat kontrol ke dokter juga bawa hasil labnya. Dokter juga ngelihat kayak oh ini masih bisa rawat jalan gitu. Jadi ya udah rawat jalan. Jadi kita pikir aman-aman aja gitu. Berarti kalau dari diagnosa dokternya meninggalnya penyebabnya karena komplikasi Atau mungkin karena ginjal tuh atau aja. ginjal tuh aja? Nah itu kalau itu aku kurang tahu deh diagnosisnya. Kakakku sih yang tahu yang pasti. Kak, ini kan bisa dibilang ayah menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi oleh keluarga besar. Gimana nih Kak melihat yang begitu jalannya sangat mulus sekali ayah berpulang? Kita sebenarnya udah ikhlas gitu, kayak udah mengikhlaskan ayah gitu, karena ayah kan udah berjuang dari 2017 sakit stroke pertama, terus stroke berulang ke 2024 gitu. Itu kan suatu hal yang berat ya, maksudnya buat kita mungkin kayak cuma ngebantu doang gitu, kita nggak tahu rasanya jadi dia kayak gimana gitu. Itu kan perjuangannya dia luar biasa banget ya, jadi kita ya gitu sih. Oke, kayak hari ini juga banyak teman-teman dari ayah yang datang gitu, bagaimana nih kamu? Oh iya, aku berterima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah datang, yang udah ngunjungin ayah, udah ziarah, maksudnya takziah ke rumah. Semoga kalian bisa mengampuni salah-salahnya Abah jika misalnya Abah punya salah gitu, dan semoga aja minta doanya Allah Abah bisa husnul khotimah gitu. Dengan kata siapa? Aisyah. Aisyah anak apa? Aku anak ke-7. Makasih Kak Aisyah. Jangan lupa subscribe ya.